Digital Content and Programming Telkomsel, Bapak Agung Priyanto Dwi Nugroho. Selanjutnya produser eksekutif dari Sehati Semati Prilly Latukonsina. Produser eksekutif dari Sehati Semati Umay Syahab. Sutradara dari serial Sehati Semati Yusuf Jaka Ardana. Yeay, Jaka layak mendapatkan aplaus. Sekali lagi aplausnya buat sutradara kita dong. Mampu membawa ketegangan yang luar biasa. Dan kita undang bersama dengan kita penulis skenario dari serial Sehati Semati, Rezi Junior. Sambil dibantu disusun oleh teman-teman dari Publicis untuk tempat duduknya. Iya, boleh berdiri dulu karena untuk berfoto bersama. Iya, boleh berdiri dulu di tengah untuk berfoto bersama. Dan selanjutnya kita undang jajaran cast bersama dengan kita. Tepuk tangan untuk Megan Domani, Yasamin Joseph, Diandra Sabrina, Ashira Zamita, Cicio Manasero, Abun Sukar, Imelda Terin, Johan Morgan, Tegar Satria, dan Bizael Tanasale. Yes, ini dia jajaran cast yang sudah bawa kita, dan kita boleh berdiri di tengah dulu untuk foto dulu. Silakan. Saran, tapi sebelumnya kita akan ngobrol bersama Pak Agung dari Maxstream dari Telkomsel. Pak, melalui Maxstream ini kan sudah banyak mengeluarkan original series. Nah, ini apa yang membuat Maxstream tertarik untuk membuat dan juga original series Sehati Semati ini, Pak, yang bisa dijelaskan ke teman-teman media? Silakan. Iya, terima kasih. Selamat sore teman-teman media, selamat sore semua tamu undangan yang hadir hari ini. Jadi kami bangga sekali gitu ya, akhirnya lahir lagi Maxstream original dengan genre thriller. Kalau tadi saya koreksi sedikit, tayangnya nggak cuma di aplikasi Maxstream ya, tapi juga ada di aplikasi My Telkomsel. Jadi kalau teman-teman punya My Telkomsel, aplikasinya ada juga Sehati Semati, ditonton gratis di situ ya. Nah, kenapa kami tertarik dengan Sehati Semati? Biasanya kami produksi Maxstream original itu kebanyakan genrenya drama, romance, ya anak-anak muda gitu ya. Dan memang masih sedikit banget yang kita produksi thriller. Makanya kita pengen coba thriller untuk kali ini, tapi masih ada di usia segmen anak muda. Begitu sih kira-kira. Yes. Ini kan pertama kali bekerja sama dengan Cinemaku Pictures, Pak Agung. Boleh dong diceritakan gimana kesannya berkolaborasi dengan Cinemaku Pictures, ditambah sutradara muda debut juga untuk seriesnya? Boleh diceritakan, Pak? Nah, untuk kesannya tentunya ini betul sekali pertama kali kami kerjasama dengan Cinemaku Pictures. Terima kasih ya untuk Cinemaku Pictures. Ada Ibu Yani, ada Umay, ada Prilly, dan Jaka, Pak Reka, banyak deh teman-teman Cinemaku Pictures yang awalnya kita ngobrol, kita explore gitu, akhirnya ketemulah Sehati Semati. Seperti yang tadi kita saksikan 2 episode ya. Masih ada 4 episode berikutnya, tayang tanggal 28 Juni 2024. Di Maxstream dan juga di My Telkomsel. Betul, jadi silakan ditunggu aja. Ya, dan kita pengen tanya Mas Agung, Mas, ini gimana sih potensi dari serial Indonesia ke depannya? Karena melihat kondisi sekarang kan produksi jauh lebih masif dibanding tonton sebelumnya, dan menariknya lagi series ini kan juga akan bisa secara gratis dinikmatinya. Nah, ini dari Mas Agung sendiri melihat potensi series ini gimana sih, Mas? Iya, jadi memang saat ini pilihan hiburan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia gitu ya, nggak cuma ke bioskop tapi juga sudah eranya digital. Pastinya nonton film, series bisa melalui OTT. Nah, salah satu OTT yang dimiliki oleh Telkomsel yang selalu mendukung perfilman Indonesia, industri kreatif di Indonesia gitu ya, Maxstream. Kami konsisten untuk terus menciptakan karya-karya baru yang semoga bisa diterima dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, pelanggan Telkomsel, dan semua pecinta film Indonesia.
Yes, itu dia. Lupakan apalagi genre ini juga terbilang baru ya untuk Betul. bersama di Mainstream. Betul, dan kami berharap semua yang hadir di sini untuk bisa membantu menyampaikan kabar gembira ini, kabar baik ini kepada seluruh keluarga, teman-teman, dan semua relasi. Siap. Terima kasih. Tepuk Ada tangan. serial keren sehati semati di Mainstream. Itu dia. Jadi harus diviralin ya. Harus viral. Ada serial keren Sehati Semati yang bisa disaksikan mulai 28 Juni di Mainstream dan juga di My Telkomsel. Betul. Siap. Mas Agung, nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Sekarang kita ke Umay Syahab sebagai produser eksekutif dari Cinemaku Pictures. Mai, lagi-lagi Cinemaku melahirkan satu series kali ini dari kursi sutradara, Mai. Ini gimana komitmen dari Cinemaku Pictures terus melahirkan sosok-sosok muda dan juga baru di industri series ataupun di perfilman Indonesia, Mai? Silakan. Iya, sebelumnya thank you buat Maxstream juga. Aku cinta Telkomsel buat masih pakai kartu as. Udah nggak ada. Halo. Iya pastinya Cinemaku kan emang selalu pengen bagian dari pengen menjadi bagian dari regenerasi industrinya sendiri, dan Maxstream pun juga ikut andil karena Maxstream setuju untuk Yusuf Jaka Ardana. Ini boleh tepuk tangan lo dong buat Jaka dong, di debut seriesnya dia yang luar biasa banget. Itu gurunya tuh Pak Reka. Ya jadi emang itu sih mungkin karena emang kita sepakat, aku, Prilly, dan Bu Yani dan Cinemaku sepakat untuk pengen ikut andil dalam menjadi bagian dari regenerasi. Jadi ya pasti dalam project-project ke depan pun kita akan semangat bekerja sama dengan sebenarnya sama semuanya sih, tapi kebetulan di beberapa project terakhir bersama Gen Z, walaupun tadi project berikutnya juga ada sama Gen apa tuh Pak Reka itu umurnya boomer. Jadi sebenarnya nggak yang eksklusif hanya untuk Gen Z, tapi kita mau bekerja sama bersama semuanya lah gitu sih kira-kira. Baik, kali ini kan genrenya adalah drama thriller dari Cinemaku, Mai. Ini baru lagi untuk Cinemaku setelah kemarin drama dan juga ada horor. Sekarang serial adalah genrenya drama thriller. Yang coba ditawarkan dari Cinemaku dari serial ini secara keseluruhan gimana sih, Mai? Yang pengen ditawarin sebenarnya ya sebagaimana kita juga sebagai production house pengen level up dan mencoba dan belajar ke banyak genre lagi sih, karena Cinemaku kan baru 5 tahun dibangun, jadi ruang untuk berkembang buat kami sebagai PH yang masih seumur jagung, yang kayak baru mau masuk SD gitu. Jadi ya emang masih belajar dan akan expand dan mencoba dan eksplorasi ke berbagai genre juga sih mungkin. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Umay Syahab. Thank you, Mai. Kita ke Prilly untuk konsinya. Prilly, menariknya bisa dijelaskan ke teman-teman media juga yang ada di sini, gimana sih cara dari Cinemaku Pictures menemukan ide-ide cerita yang fresh gitu ya untuk serial ataupun perfilman di Indonesia untuk seperti sekarang yang diterjemahkan ke Sehati Semati ini, Pril? Silakan. Ya, jadi saat ini kan Cinemaku Pictures memang kita punya tim kreatif gitu ya. Dan dari awal kita itu udah briefing ke mereka bahwa harus explore cerita dan genrenya. Karena di 2 film terakhir kita fokusnya di drama, terus ada komen-komen di sosial media. Saya kan karena marketing, jadi saya evaluasinya pasti di sosial media. Oh, Cinemaku itu ciri khasnya di dramanya gitu. Padahal sebenarnya sebagai PH yang baru, kita juga pengen eksplor ke cerita-cerita lain. Makanya selalu briefing ke tim kreatif kita, ayo eksplor terus genre-genre yang nggak cuma drama, tapi mungkin kita kemarin nyoba di horor, terus sekarang coba yuk di thriller, kita beraniin diri nyoba di sana gitu. Kebetulan juga saya sebagai produser suka banget nonton thriller, walaupun takut sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya lagi bingung mau nonton apa, pasti yang jadi pilihan itu kalau nggak thriller, horor gitu, karena emang apa ya, adrenalin kan ngebuat kita jadi lebih semangat, atau somehow abis nonton tuh rasanya kayak nggak tahu ya, kalau abis nonton thriller itu abis itu rasanya kayak lega gitu. Kenapa ya, mungkin karena pas nonton teriak-teriak jadi lepas gitu ya perasaannya. Nah pas baca skripnya terus kita lihat per episode skripnya kayak gimana, awalnya sinopsis dulu terus lihat per episode kayak gimana, sama aku ngerasa dekat karena kebetulan aku sama teman-teman aku kalau kumpul mainnya truth order. Oke. Itu udah pasti kayak truth order gitu, karena emang pengen ngebuka rahasia masing-masing aja. Terus
pengen seru-seruan aja. Kalau Dare biasanya disuruh ngapain gitu. Dan hari ini Prilly akan membuka rahasianya Nggak ada. spesial buat semua media yang hadir ya. Nggak. Nah terus pernah tuh main Truth or Dare, terus Dare-nya itu kan biasanya kadang kalau misalnya kita udah kasih kan suka Apa bisa tuh? malu-maluin diri sendiri Iya. gitu kan, bisa ayo ngomong ke orang itu gitu, terus tiba-tiba kita jadi dimarahin atau kayak telepon siapa itu kan. Iya. Nah jadi sebenarnya dari hal yang relatable itu yang aku alamin, terus pas baca skripnya ditambahin bumbu thriller itu menurut aku menarik banget. Makanya kita tim kreatif, Umay, Pareka, Jaka, kita sepakat oke, kayaknya kita pede nih sama story ini gitu, karena bisa jadi terjadi main game jadi malah petaka gitu karena keseruan atau karena lupa sama hal-hal yang sebenarnya harus dipikirin kalau misalnya kita main sama teman-teman, karena kan kalau main sama teman-teman suka bablas lupa gitu kan. Terus akhirnya ya udah we go with this story. Aku sendiri seneng sama skripnya, dan pas preview editingnya juga teriak-teriak sendiri padahal udah tahu ya lah, udah tahu ini abis ini ngapain gitu, tapi kok tegang banget ya pas udah jadi gitu. Jadi shout out ke Jaka yang udah berhasil ngedirect dan ngebangun suasana di dalam seriesnya, dan semoga bukan cuma aku yang ngerasain suka atau seneng nonton series ini, semoga teman-teman media yang datang dan di atas sana tadi yang pada teriak-teriak juga suka nontonnya dan akan nonton episode selanjutnya di Maxstream. Yes, itu dia. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Prilly. Namun ada satu lagi nih pertanyaan sebelum ke Jaka ya, ke Prilly juga. Ini apakah dengan relate tadi sering main tertorter itu ngobrol dengan tim kreatif Sinemaku tercipta aturan-aturan di permainan Sura itu dari situ, Pril, atau gimana? Kebetulan untuk menciptakan game Suranya itu prosesnya lumayan agak panjang ya, Jak. Jadi tadinya tuh Sura bentuknya kartu gitu, karena aku pernah main kayak gitu. Terus tiba-tiba pertanyaannya yang sensitif, terus dare-nya yang nggak masuk akal gitu. Terus akhirnya kita ganti lagi, kayaknya kalau kartu nggak seru nih, apa ya? Nah kebetulan tim kreatif dan yang lain juga sering main board game kan. Ya. Jadi yaudah kita gabungkan lah si permainan ini dengan board game, terus dipikirin sama tim kreatif desain board gamenya mau kayak gimana, terus peraturannya dari mana aja. Akhirnya jadilah game board si Sura ini. Walaupun juga banyak yang ada beberapa yang komen kayak, oh ini mirip itu gitu. Sebenarnya bukan, kita sama sekali tidak meniru apapun gitu. Maksudnya kita mengambil inspirasi dan referensinya mungkin gitu, dan banyak juga kan film-film board game di zaman dulu yang jadi bagian dari referensi kita kayak Zathura, kayak Jumanji gitu. Jadi bukan hanya hal-hal yang baru dan sekarang aja sih yang kita bukan tiru juga sih, tapi terinspirasi lah. Terinspirasi, dan Indonesia punya Sehati Semati ini, ya kan? Gitu dia. Pokoknya sekali lagi teman-teman. Thank you. Kita ke sutradara muda kita, Yusuf Jaka. Jack, gimana saat diberi kepercayaan dari jajaran produser untuk seorang Jaka mendirect serial ini, Jak, pada saat pertama? Silakan, itu dulu yang mungkin diceritakan. Ya sebenarnya dari akhir tahun Umay udah gue kodein sih, main gue pede nih Sehati Semati dan sama Prilly dan Tante Yani gitu. Sampai akhirnya di satu momen syuting udah deket, terus akhirnya gue ajukan lah, kayaknya gue pede nih dengan Sehati Semati, gue coba untuk debut gitu. Akhirnya dikasih kepercayaan sama Umay, sama Prilly, sama Tante Yani. Terima kasih banyak kesempatannya. Jadi kesempatan belajar yang sangat penting gitu untuk kedepannya. So far rasanya itu sih, rasa tanggung jawab yang diberikan tuh jadi pembelajaran yang penting sih untuk pimpin produksi. Terus gimana lo menggabungkan visi kreatif dari para kru, produser, dan juga pemain untuk diterjemahkan ke dalam gambar yang lo pengen juga, Jack? Itu gimana? Silakan. Untungnya produser saya ini dua orang ini sangat terbuka dengan apa yang mau saya sampaikan gitu. Bagus, Jadi- naikin lagi kan. Jadi waktu itu pun aku sampai ke rumah Umay mau nge-present decknya gitu, director treatment mau kayak gimana, dan Umay juga kasih banyak masukan. Begitu juga Prilly, Tante Yani, Pak Reka. Karena visi itu jadi satu hal yang komplit beriringan dengan apa yang Sinemaku juga pengen sampaikan gitu. Bentuk Sinemaku juga mau kayak gimana secara visual dan lain-lain. Sampai akhirnya ya udah ketemu banyak kru, ada yang Gen Z juga, ada yang Boomers juga. Serunya adalah adanya keterbukaan diskusi sih dengan teman-teman kru.
Jadi teman-teman kru Sinemaku juga terima kasih banyak, meskipun direkturnya masih muda ini dan Genzil baru pertama kali ini sangat terbuka dan mendengarkan gitu. Dan tidak lupa juga dengan para cast ini, meskipun saya baru tapi pada nurut sama saya gitu, alhamdulillahnya. Jadi memudahkan. Paling gitu sih, saya senang dipercaya sama Sinemaku dan orang-orang di dalamnya sangat terbuka untuk diskusi dan saling menghargai. Yes, untuk seorang Jaka, apa tantangan yang paling berasa pada saat mengerjakan serial ini dibanding film pendek yang pernah lo kerjakan gitu, Jak? Sebenarnya lebih ke energi sih, ternyata butuh energi yang besar banget gitu. Karena kan film pendek 2-3 hari selesai ya. Ini kita beberapa minggu gitu berjalan produksi dan memimpin kru yang jauh lebih banyak dari film pendek gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sana sih, lebih ke energi dan mental sih kayak gitu. Dan untungnya saya selalu temenin sama Umay, dan pastinya selalu setiap hari di set Bapak Reka Wijaya selalu ada di sebelah saya, mengingatkan dan memberi solusi kalau misalkan saya kenapa-napa kayak gitu. Love you Pak Reka. Penasehat spiritual ya. Penasehat spiritual ya. Jangan, thank you banget. Dan sekarang kita ke penulis. Ada Rezi Junio di sini. Aji. Jangan deket. Gimana sih? Berapa lama proses develop dari cerita serial ini? Dimana kita tahu ya Umay dan Prilly juga sangat ikut, dan juga kita lihat apalagi Umay dan Prilly sangat perfeksionis dalam sebuah development cerita gitu sih. Lalu gimana, silakan? Ya, proses development ini cukup ketat ya. Kita ngerjainnya sekitar 1-2 bulanan gitu, bahkan efisien di 1 bulan. Cuma berkat ada tim development, pihak produksi yang sangat intens membantu menggodok, gak hanya itu juga, cast-castnya juga sangat into untuk memberikan masukan dan diskusi-diskusi sehat yang akhirnya tercipta karya Sate Semati ini yang sangat, saya sendiri sangat memuaskan gitu. Yang bener lu. Gimana diskusi sama Jaka gimana? Dilatih tuh ya, lu kalau ngomong sehari-hari kayak gitu. Tadi depan kaca, depan toilet ini yang diulang. Ngobrol sama Jaka gimana untuk menyamakan visi dari penulis dan sutradara? Ya, tentu sebagai penulis skenario ada diskusi-diskusi yang sangat berat untuk menyamakan sudut pandang antara sutradara, antara produser. Cuma di Sinemaku ini semuanya berjalan sehat dan menyenangkan. Jadi terima kasih, semuanya berjalan dengan mudah dan menyenangkan sih intinya sih. Yes, proses diskusi terus terjadi, ngobrol kreatif dan lain-lain Rezi ya. Betul. Siap, terima kasih. Umay, ada tanggapan dari statement Rezi? Oke. Rezi lulus public speakingnya dari aku ya. Harus tim Sinemaku harus bisa public speaking. Bener, karena harus press conference sering. Ini selama tayangan lagi mulai dia coba latihan itu dia. Sambil nonton latihan tuh dia. Oke, itu dari jajaran filmmakers. Kita ke jajaran cast sekarang. Kita sebagai peran utama di proyeknya Sinemaku Pictures dan membawa cerita Sate Semati ini di tengah-tengah tadi penonton yang udah kita lihat reaksinya sangat luar biasa. Silakan Megan. Ya pastinya seneng banget bisa terlibat di proyek ini. Terima kasih Sinemaku. Yang tadi aku bilang juga ini adalah drama series thriller pertama aku. Series drama thriller pertama aku. Dari awal aku nerima skrip aku suka banget sama ceritanya, dan bener kayak kata Kak Rezi tadi, menurut aku malah salah satu proses menyenangkan itu waktu reading. Karena mungkin yang biasanya reading itu cuma beberapa jam, kita bisa seharian bersama-sama untuk ngasih kayak ide-ide atau emang ngobrolin scene-nya sampai sedetail itu. Sampai ya jadilah hasilnya di screen tadi yang kalian udah nonton. Semoga kalian semua suka sama hasilnya. Suka dong pasti ya. Dan gimana sih kamu nge-build chemistry dengan Sabrina sebagai kakak adik, dan juga tadi ada satu yang masih disimpan, nggak tahu di episode berapa dibukanya ada rahasia apa antara Megan dan juga Rega kan gitu. Nah ini makanya mau tahu nggak rahasianya, disaksikan episode berikutnya tuh di My Telkomsel dan Maxstream. Silakan Megan. Iya makanya di series itu banyak banget plot twistnya sebenarnya. Kita ada apa ya Rega ya? Iya maaf takut spoiler udah diwanti-wanti. Kalau Sheila sama Rega nanti akan dikasih tahu di episode selanjutnya. Aku takut spoiler. Mungkin kajak aja kalian jawab lagi. Nggak, kemarin saya FGD hampir spoiler tuh, teman-teman kultus kayak datang ya. Hampir buat spoiler, jadi saya nggak mau. Lanjut aja. Oke, thank you. Kita ke Yasamin juga ada di sebelah sini. Yasamin, tepuk tangan untuk Yasamin. Satu, yes.
Kembali bergabung bersama dengan teman-teman dari Cinemaku Pictures, tapi kali ini adalah serial. Ya, saya ngebedain dalam kamu ngebedah satu karakter yang ada di sini gimana dengan karakter sebelumnya yang juga belum terlalu jauh kemarin barengan sama Cinemaku juga ya. Silakan. Kayaknya Cinemaku tuh selalu ngasih karakter yang out of the box ya. Yang sebelumnya road trip, yang sekarang dikasih orang yang ada di sini tapi pikirannya nggak ada di sini tuh gimana, kan aku bingung ya. Tapi untungnya Jaka, aku tuh yang gabung readingnya lumayan paling terakhir. Begitu banyak reading bareng sama geng ini dan yang lain. Jadi aku banyaknya lewat Zoom, lewat online. Dan pas gabung ya pas banget sih, kayak geng ini mau welcome Sinta ada di situ gitu, dan semuanya langsung bantu karena kan mereka udah melalui proses diskusi yang panjang banget kan, baru akhirnya aku gabung. Jadi in the meantime sebelum aku reading aku banyak teks sama Jaka, kayak Jaka ini maunya gimana gitu-gitu. Baru pada saat reading online itu yang lain ikut kasih input point of view mereka terhadap Sinta gimana gitu, karena aku butuh banget bantuan mereka gitu karena waktu preparation aku yang singkat gitu. Tapi ya thankful for everyone yang ada di sini sih buat bantu karakter Sinta. Yes, itu dia banget. Buat ya juga ya sering kalau serial ada episode-episode yang mesti ditahan secara emosi dari karakternya ya. Jadi kayak tadi aja nih kita masih penasaran nih, jangan-jangan menyimpan sesuatu lagi gitu kan, kita jadi pada mikir gitu. Nah untuk seorang Yes, nge-trip dari karakter yang serial tuh gimana sih Yes? Menarik pertanyaannya. Sebenarnya kalau Sinta ini cukup complicated ya, karena itu kan dia harus melewati beberapa stage, terus juga walaupun fisiknya di sini pikirannya nggak di sini gitu. Jadi aku banyak dibantu banget sama Jaka sih, yang kayak Yes di sini Sinta kayak gini ya, cara ngomongnya kayak gini ya, dibantu banget sih sama Jaka gitu, dan sama yang lain juga. Itu dia ya Yes. Terima kasih ya sampai so kita ke Diana Sabrina. Boleh kita ke Sabrina berada di pojok sebelah kiri. Sabrina ini pengalaman yang menarik untuk Sabrina menjadi seorang kakak yang nyebelin tapi punya love-hate relationship sama adiknya, tapi menyimpan ada rahasia juga. Ini gimana sih kamu ngedalamin karakter yang dipercaya oleh Sati Semati ini? Silahkan. Cara mendalaminya ya, waktu itu aku reading kan lumayan lama juga kan, terutama sama Cio karena kita berpasangan. Terus kalau sama Megan kebetulan chemistry-nya udah dapet karena udah kenal dari lama. Terus ya berdoa aja sih. Apa tantangan tersulit ya? Karena proses baru 2 episode aja kita udah lumayan banyak sebelnya sama Vida. Gimana tuh Sob? Tantangan terberatnya mungkin emosinya tuh bener-bener ada nangis, terus tiba-tiba marah, nangis, marah, terlalu banyak up and down-nya gitu sih. Udah sih so far. Dari aku segitu aja. Jak, Emang begitu orangnya. iya, emang Vina banget ya, makanya karakter yang aja untuk ke Sabrina ya. Keempat ya, siap. Terima kasih Diana Sabrina. Kita ke Cicio berarti kalau gitu, Cicio yang peran tadi sangat luar biasa juga ada di sini. Gimana Cicio saat dapat project ini? Lo melihat lawan main yang sangat luar biasa, ensemble cast yang luar biasa di sini, Cio. Silakan. Pertama-tama terima kasih buat semuanya yang udah hadir di sini, nembus Batiknya Sudirman hari ini. Thank you so much. Makasih juga buat Cinemaku, Maxstream udah dikasih kesempatan buat peranin Rega ya. Gimana perasaanku ketika dapat project ini? Sama kayak Megan, senang banget pas baca sinopsisnya, baca skripnya juga udah bagus. Pas tahu direkturnya juga sangat menarik karena kebetulan kita pernah satu in competition film festival ya, Jak. Jadi udah tahu lah. Oh dulu saingan kalian tuh. Iya, terus dia yang menang. Oh ya, makasih. Masalahnya tuh bukan masalah sih. Pas lihat semua cast-cast yang lain ini, untungnya nyambung ya, karena kebetulan ini semua Gen Z, saya milenial sendiri. Oke. Saya paling tua, bahkan dibully-bully terus. Itu Billy juga tua tuh. Kalau Billy mungkin boomers ya. Terus ya. Happy banget begitu udah baca karakternya gimana. Rega juga very challenging ya. Ya. Aku bahas sekarang aja nih karakternya. Jangan terlalu dalam, boleh yang dari 2 episode aja tadi. Iya. Ya. Kalau lihat dari episode ini, Rega itu kan ya terlihat dia sangat toxic lah ya orangnya, dan pengen terlihat bad boy apa segala macem, dengan merokok segala macem, walaupun sebenarnya cemen banget gitu, dan dia juga ngecut lah, tapi
Jaka sangat membantu ketika kita proses reading yang cukup panjang, dan juga teman-teman yang lain ini walaupun ngebully aku tiap hari tapi mereka sangat Tapi tadi sebanyak yang salah mengira karakter kamu saat tadi udah mulai ketahuan, katanya dikira oh kabur nih pakai mobil, nggak tahu kamu nyamperin, meragukan kesetiaan mereka. ya itu semakin ke belakang semakin terlihat kok Rega. Jadi silakan ditonton terus episode. Siap, Cicil, thank you Cicil, semoga buat Cicil. Kita ke Ashira Zamita yang berperan sebagai Acel di sini. Happy go lucky girl gitu ya kan perannya, dan hampir membuat satu rombongan tadi ketahuan. Ini gimana kamu ngedaleminnya kok kayak yang kena banget, kayak Acel banget Ashira Zamita tuh gitu. Iya, oke, sebelumnya aku mau bilang makasih banyak buat Maxstream dan juga Cinemaku, karena ini kedua kalinya aku main series di Cinemaku dan pertama kali di Maxstream. Jadi sebenarnya FYI karakter Acel ini sedikit banyak ternyata didevelop berdasarkan karakter aku asli. Bisa ditanya ke penulis dan sutradaranya gitu. Itu sangat menarik karena baru pertama kali dalam hidup aku mengalami fase seperti ini. Terus pas aku mempelajari karakter Acel, Rezi, terus Jaka memberikan banyak sekali kebebasan buat kita sebagai aktor untuk bermain. Ruangannya bebas banget, makanya ada banyak improvisasi yang mungkin out of the box tapi ternyata works gitu untuk bikin karakternya jadi hidup, dan Sehati Semati ini jadi makin dapat chemistry-nya. Yes, dan tadi banyak membuat relate juga saat kuota dipakai ya gitu. Ya kan bisa dilihat aja lumayan perhitungannya orangnya. Tiba-tiba udah mana-mana, aduh gua nggak pakai premium, pas udah itu ya kebuka sendiri ya. Kalau gitu nggak pakai kuota gue, irit-irit. Tapi tadi ada yang ngeh nggak tuh sama chat siapa yang masuk di hati? Kalau ada, oh ternyata ada itu, coba nonton lagi tanggal 28 ya. Tanggal 28 nonton di Kalau di Maxstream. Maxstream bisa di post soalnya. Betul. Jadi ngeliat ini apa nih gitu. Bisa di post, tapi asal jangan di screen record aja terus di Betul, asal upload di- ke aplikasi lain ya. Saya sumpahin mau teh kebakar nonton di aplikasi lain. Nonton hanya di Maxstream tanggal 28. Yes, itu dia. Terima kasih. Namun Ashira Zamita harus pamit duluan dari press conference ini ya, karena akan lanjutkan ada jadwal berikutnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ashira Zamita. Terima kasih Thank you, Cila, thank you. Such a pleasure, sampai ketemu tanggal 28 nanti. Yes, oke, silahkan Ashira Zamita. Kan pamit duluan karena ada jadwal berikutnya. Loh, kok bisa gitu dong? Balik dulu. Iya, salamannya ke semuanya. Iya, ke semuanya salam. Iya. Iya, masih. Abun, jangan bercanda-bercanda gitu, Bun. Bun, udah Bun. Cukup gua aja kemarin, Bun. Abun habis ini Abun ya, Abun akan ngobrol. Ya boleh ntar aja Cila sama Siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ashira Zamita, thank you. Terima kasih. Dia sekarang mau cabut juga. Jangan dong, saya MC Pak. Iya jangan Pak, bener belum tanda tangan saya main. Selanjutnya Abun Sekar, tepuk tangan untuk Abun juga. Abun, proses pendalaman karakter Abun seperti apa dan bermain dengan ensemble cast yang luar biasa di... Udahan yuk, udahan. Mas saya juga mau aja mas. Gimana? Karena diemnya lo, tawanya lo tuh mempunyai banyak layer kayaknya karakter lo yang ada di sini, Bun. Silakan, Bun. Kalau kata Megan saya tidur doang katanya. Jadi ya nggak sebanyak itu layernya ya. Ya kalau Dio sendiri gimana ya? Awal-awal kan ditawarin mau main nggak? Ini kan yang kedua kali ya. Kalau di sini aku yang pertama tuh kan sama Pak Reka. Itu judulnya, oh mana Pak Reka? Oh nggak ada. Temen ngekos kan itu sebenarnya komedi gitu, yang komedinya asal-asalan banget. Kapan sih? Iya terus adalah pokoknya itu seriesnya. Habis itu ditawarin lagi sama Cinemaku untuk bermain di sini di Sehati Semati. Ya beda banget genrenya, yang jauh banget gitu. Ini trailer pertama juga buat aku. Dan lumayan agak tricky sih. Karena Tio ini kan wibu ya, gue bukan wibu gitu. Maksudnya gini loh, dalam artian jauh gimana? Masak tuh katanya. Bau bawang lu ya? Bau bawang. Lupa, ntar dipotong lagi. Oh iya, astagfirullahaladzim. Itu kan bercandanya gitu, bercandanya gitu. Bercandanya kan gitu. Udah lanjut, Bun. Alhamdulillah jadi mudah karena teman-teman di sini ngebantu banget, Jaka juga. Jadi kayak kerja kelompok gitu, karena seumuran semua kan semuanya kan, kecuali yang sebelah saya ini. Gitu. Aman sih semuanya.
karena kita juga reading agak lama, paling sama Esamin cuma bentar doang. Ya, seperti persiapannya memang matang ya. Prilly atau Mike? Nggak, jangan ngeledekin Siomu dong, kita teman SMA soalnya. Oh. Seumuran nih. Halo, Bun. Cocok loh kita sama Gen Z loh, Bun. Gimana, Bun? Kan bicara doang. Langsung takut. Abun Sukar, tepuk tangan dulu Abun. Soalnya Mas Tegar ini kan Mas Tegar Satria. Mas Tegar ini menariknya adalah menjadi toko kunci ya yang sudah dibuka di sini nih. Gimana Mas? Pada ngomongin umur dari tadi nggak lihat apa tuh yang rambutnya udah paling beda sendiri. Kacau lu pada lu. Silakan Mas Tegar, gimana? Boleh ceritakan pengalaman ke teman-teman media yang ada di sini, di direct oleh sutradara muda, kemudian berkolaborasi dengan Ensemble Cast juga yang Gen Z dan milenial gitu ya. Silakan. Ya, halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mau datang dan alhamdulillah saya sangat bersyukur banget saya bisa berjodoh lagi dengan Sinemaku untuk yang kedua kali. Dan alhamdulillah di approve bisa menjadi salah satu cast untuk Maxstream. Dan ini juga baru pertama kali buat saya bisa masuk ke Maxstream. Kita terus terang saja memang waktu pertama kali saya dapat tawaran seperti ini saya senang banget ya. Ditambah director saya mulai dari reading sampai terakhir syuting memang selalu ngejaga saya, mulai dari beat kita berdialognya secara teknis, setelah itu juga kalau dilihat dari grafik ketika naik, ketika turun, ketika stabil itu benar-benar dijaga sama Mas Jaka. Dan memang dari Mas Jaka juga udah wanti-wanti, Mas pokoknya ini gue butuh lo konsisten secara fisik, secara tenaga, karena dari awal sampai habis memang yang banyak olahraga tuh gue. Padahal gue paling muda loh di antara mereka. Paling dikerjain sama Jaka ya? Iya. Tapi so far ya alhamdulillah dari hasil kita reading dan lain-lain, satu sama lain tuh kita nge-bonding. Yes, itu dia, terima kasih. Terima kasih semua. Siap. Mas Tegar, thank you. Kita ke Bizael Tanasaleh, Bill. Ini gimana Bill mendalami karakter Hendra ini? Risetnya sejauh mana sih untuk kayak punya kekuatan indra keenam ini gitu, Bill? Gimana Bill? Silakan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang udah datang, untuk Sinemaku, untuk Maxstream, Sinemaku khususnya untuk lingkungan yang sehat banget. Gue dari awal udah ngeliat ya, wah ini gue suka sih cara kerjanya mereka dan segala macem. Untuk Jaka juga gue pertama kali ngeliat Jaka, gue berpikir anjir gue umur segini lagi ngapain ya. Gue lagi nongkrong telepon umum, lagi minum mention cola gitu. Cuma gue bangga banget bisa kerja bareng Jaka. Dan kalau soal karakternya, researchnya sejauh apa, gue ya kebetulan kita pasti semua punya ada relasi lah orang-orang seperti itu, yang punya sixth sense, yang punya dikasih gift lebih gitu ya. Kita sebagai manusia biasa gitu ya, kita rajin-rajin liatin orang gitu ya. Kalau gue suka kayak ngeliatin orang gitu, jadi itu dekat dengan gue ya itu kebetulan sepupu gue sendiri. Jadi Oke. Sepupu lo punya kekuatan ini, jadi lo udah observasi terhadap dia ya? Iya, agak gue Rendra punya ciri khas. Yes, itu dia. Akankah keluar di episode berikutnya action dari lo, kan sebelumnya ketemunya dengan Bizael adalah action nih? Iya, gue senangnya di sini karena gue nggak dipukulin, nggak diledakin gitu. Jadi gue seneng banget karakternya kayak kalem gitu, tapi lumayan dalam, dia punya ada layer-layer, ada trauma juga segala macem ya. Gue senangnya di sini gue nggak dipukulin, nggak diledakin segala macem, nggak ada lebam-lebam tuh nggak ada. Yes, tapi layer-layer itu akan bisa dilihat di episode-episode berikutnya. Siap, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Untuk semuanya sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya kepada jajaran cast dan juga sutradara atau jajaran produser. Ini Mas, silakan. Nah, yang menurut diri dia. Iya, saya punya dari nama dan dari mana tadi? Ya, nama saya Raihan Firabi dari komunitas Sianville, dan saya punya komen nih dari buat series ini dan sutradara dan scriptwriternya juga nih.
Untuk seriesnya ini saya mau bahas ya, tentang pencahayaan lightingnya, color gradingnya, sinematografi, alur cerita plot, dan screenplay, skrip naskahnya. Oke, Mas, mungkin langsung boleh ke pertanyaan karena itu nanti akan ada sesinya. Kalau sekarang boleh ada pertanyaannya? Iya, saya mau nanya ke Bang Jaka aja. Ya. Untuk sutradarain film ini, apakah keberatan atau memang terbiasa dengan menyuting series ini? Siap, jadi keberatan Bang gimana gitu ya saat menerima beban ini ya? Iya. Oke, terima kasih. Jaka, silakan. Boleh dijawab pertanyaannya? Boleh pinjam mikrofonnya, siap? Enggak sih, saya have fun. Justru tadi yang Jaka bilang Jaka memajukan diri ke Umay dan Prilly kalau lu tuh nih gue udah siap kok untuk debut gitu ya. Kalau berat ya pasti tanggung jawab kan berat ya. Yes. Cuman jalannya having fun aja sih karena ya lagi-lagi yang tadi kayak gue bilang cast, kru dan sinemaku sangat terbuka untuk diskusi dan ya have fun aja sih. Full support dari sama kayak slogan sinemaku, here comes the fun. Yes, itu dia. Siap. Terima kasih Jaka jawabannya aman ya Mas. Selanjutnya boleh berdiri? Iya. Ya, nama saya Andri Mufid dari Sekolah News. Nggak, saya mau ngasih komen sebentar aja tanpa spoiler. Saya mau ngasih kredit tentang adegan terlibat, dengan orang tuanya Sheila. Karena kan bisa ngambil 1000 pendekatan berbeda gitu yang kelihatannya tropi udah dilakukan berkali-kali gitu. Tapi saya mau ngasih komplimen untuk itu aja. Pertanyaan saya ada 2. Satu untuk siapapun bisa jawab, rencananya mau dibikin berapa season. Habis itu pertanyaan kedua itu untuk Umay nyanyi di situ loh. Umay nyanyi di adegan opening ya. Itu apa diskusinya, apa hasil hazing, apa hasil main truth order sama siapa gitu. Itu aja sih. Masa main truth order jadi ngisi soundtrack? Ya bisa karena nggak punya cukup budi untuk kayak penyanyi lain atau segala macam. Siap, terima kasih. Silakan boleh dijawab oleh jajaran produser nanti mungkin. Ini ada orang Maxstream. Mau berapa season Mas? Mau berapa season? Mau saya mah tergantung yang di sebelah kiri saya aja kagak. Kita bisa sampai 5 season juga bisa ya. Tadi baru aja bisik-bisik sama Prilly. Nanti kalau ada season kedua, Prilly ikut main ya. Doain ya. Dulu season 1 gitu ya. Nanti insya Allah ada kejutan-kejutan lainnya. Yes, yang pasti ramaikan dulu season 1 ini. Mulai tanggal 28 di My Telkomsel dan di Maxstream. Pertanyaan kedua untuk Prilly mau menambahkan kenapa dulu? Uma yang nyanyi? Iya. Karena Uma yang gratis, Mas. Gak bercanda. Karena benar sih. Lo mau bagus-bagusin lo nih, nggak usah dibagus-bagusin nih. Nggak, di samping dia gratis, jadi saya juga sebagai produser nggak pusing nyari budget untuk ini soundtrack. Lagunya bagus, Mai. Lagunya bagus, cocok sama seriesnya yang Gen Z banget gitu kan. Yang paling penting gratis. Seperti nonton serial ini. Kalian pinter banget nyambunginnya, Bang. Jadi itu ya Mas alasannya ya. Suksesin dulu season pertama. Kalau rame pun Maxstream akan dengan sangat terbuka untuk season berikutnya. Penting nanti Prilly siap main di season berikutnya. Oh, saya sih siap aja ya. Siap terus. Dan tadi soundtrack karena tadi lagunya bagus dan juga relate dengan serialnya ini. Iya. Siap. Terima Terima kasih. udah diperbagus jawabannya. Selanjutnya tadi ada di depan sini, nanti baru ke belakang, ke depan nanti ya Mbak ya. Silakan boleh berdiri, nama, dari mana dan pertanyaannya. Selamat sore, aku Rena dari Sura.com. Karena nggak boleh spill cerita gitu, boleh ngasih spill cerita di belakang layar. Tadi Cicio sempat ngomong dibully sama siapa gitu. Kalau boleh cerita keseruannya gitu, siapa yang mengalah, siapa yang membela, itu kan boleh berarti ya ceritanya. Karena ini ya, karena kan syuting serial itu berminggu-minggu. Kebersamaan mereka nggak hanya di depan layar, di belakang layar ada keseruan apa sih gitu. Silakan. Enggak, ini sebenarnya bercanda-bercanda aja. Ya. Aku kan orangnya gaptek ya. Jadi pernah sama dan nggak update TikTok kan, sama Yasamin tuh pernah. Cio, kan aku punya botol minum yang 1,5 liter tuh. Ya. Coba pura-pura pakai deodoran gitu, direkam deh, gue kerjain aja. Dikasih suara monyet sama dia. Gitu-gitunya. I don't know. Karena aku tahu Cio nggak tahu, nggak tahu reaksi dia gimana. Kan nggak di-post juga di post itu. Jadi keseruannya emang saling berbagi konten dan lain-lain ya. Malah
itu it's a form of love. Karena kalau mereka nggak membuli aku berarti nggak nyambung. Ini in a good way kayak emang buat ngeblend gitu ya. Dan Abun katanya emang lagi habis itu Bun, patah hati saat proses ini. Oh cinlok mana? Abis patah hati naik gunung, syuting ini cinlok. Oh, boleh ceritain Bun gimana Bun? Ada, ini ngasal semua ini. Yang cinlok Cicio. Sama Jaka. Oke, itu ya Mbak ya. Selanjutnya tadi ada di depan sini nih, depan sini dulu Mas. Ya, yang ini, Mbak yang pakai baju hitam. Nanti baru ke Mbak yang kerudung coklat ya di belakang. Halo, selamat sore. Aku nggak diri ya, aku duduk aja karena banyak kamera. Ini sih aku mau nanya. Dan nama dan dari mana dulu? Oh iya, lupa, maaf ya Mas. Nama aku Ade dari All Play Entertainment. Mas, untuk Mas Jaka, Kak Prilly, dan Mas Umay, aku mau nanya. Kan kalau misalnya kita lihat dari Cinemaku Picture itu yang film Temen Ngekos, mood colornya kan kuning-kuning ya. Temurun warna mood colornya juga ungu-ungu. Sekarang kalau kita lihat Saat Ismati tuh mood colornya tuh hijau-hijau. Kira-kira ada alasan atau makna tertentu kah dari pemilihan mood color ini? Terima kasih. Terima kasih, berarti pemerhati karya-karya Cinemaku nih. Keren, keren. Silakan Jaka, nanti boleh dijawab. Sebenarnya itu juga sih yang pertama kali aku present ke Umay dan Prilly dan Bu Yani gitu. Kalau misalkan Saat Ismati itu juga pengen ada color identity gitu, yaitu hijau. Makanya di beberapa sisi, di beberapa titik ada beberapa ornamen-ornamen hijau gitu. Sebenarnya kan kenapa hijau tuh awal aku mikir karena ini kan Saat Ismati itu tentang kemunafikan ya. Kemunafikan tuh menurutku ya, selama kita hidup kita banyak melakukan hal kemunafikan gitu. Jadi hijau itu juga ngelambangin kehidupan kan. Maksudnya dia hijau muda yang artinya hidup, segar dan lain-lain gitu. Tapi ketika hijau itu jadi tua, itu bisa jadi artinya bisa jadi toxic dan lain-lain gitu. Artinya kan antara segar ke toxic itu saling berdampingan gitu. Gitu juga dengan kita yang hidup dengan kemunafikan dalam kutip gitu. Jadi sebenarnya paling awal banget kenapa warna hijau gitu sih. Cuma mungkin dua produser saya bisa menanggapi kenapa nggak ACC. Iya, boleh silakan. Ditambahkan Prilly. Iya, pas dengar penjelasan Jaka di mana kayak sesuatu yang menyenangkan, menyegarkan itu sebenarnya berkoneksi dengan toxic gitu kan. Makanya kita susah keluar dari toxic relationship karena rasanya menyegarkan kadang gitu kan. Jadi pas jangan jadi statement ya, itu salah gitu. Jadi pas di present sama Jaka, filosofi di balik warnanya memang sesuai sama skrip. Terus pas ngelihat production desainnya dengan warna hijau-hijau, menurut aku juga enak di mata, enak ditonton gitu. Jadi why not? Gitu. Oke, Umay ada yang ditambahkan? Silakan. Kalau buat gue sendiri sih, apapun keputusan directorial treatment yang paling penting kan bisa dipertanggungjawabkan dan ada intensinya gitu. Makanya kalau gue sendiri sepakatnya nggak ada film jelek, nggak ada film bagus, adanya karya yang bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu. Dan Jaka memilih warna hijau, Jaka memilih dunia lainnya itu hitam putih, semua memiliki alasan dan intensinya gitu. Jadi itu yang paling penting sih sebenarnya. Bagaimana sutradaranya dan tim produksinya semua bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan gitu, bukan cuma sekedar bikin biar kelihatan keren. Itu yang selalu gue hindari dan gue sampaikan ke tim kreatif dari Cinemaku sih. Oke, siap. Terima kasih jawabannya. Satu terakhir mungkin silakan, ada di depan sini ya Mbak. Pertanyaan terakhir ya untuk di press conference ini. Silakan boleh sebutkan nama dan pertanyaannya langsung. Selamat sore, saya Zikra dari popbella.com. Pertama-tama saya mau memuji tadi, saya terkesan banget sama ceritanya karena unik dan karakternya juga, bahkan untuk yang bukan pemeran utama pun kayak ada ceritanya masing-masing gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dari scriptwriter itu memang sudah sedetil itu menggambarkan cast-nya, atau ada tambahan juga dari pemeran yang sudah dipilih ini? Terima kasih. Siap, terima kasih. Rezi kalau gitu boleh menjawab sih, silakan sih. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Karakter-karakter dalam film Saat Ismati ini memang kita buat memiliki layer yang cukup tebal gitu kan, menggunakan pendekatan tipe karakter. Nah, pada demikian kita mengambil tema itu ada penafikan, di mana
munafik kadang kan sesuatu yang ditutupi, dan untuk menutupi itu perlu lapisan-lapisan atasnya lagi gitu kan, untuk terkesan semua smooth dan penufikan itu tidak terkuak dengan mudah gitu. Dan itu ada kode itu ya? mungkin akan ditambahkan oleh Jaka. Jaka kaget. Jaka kaget. Jadi emang kemunafikan itulah yang ada di setiap karakter-karakter yang dibuat gitu ya, Yezi ya? Yes, betul. Oke, Jaka mungkin mau menambahkan atau cukup ya? Cicio, minjem boleh, silakan. Iya, saya kaget kenapa suruh nambahin. Sebenarnya terima kasih juga lagi untuk Bapak Reka Wijaya juga nemenin proses menulis gitu. Ya, mungkin teman-teman lihat kenapa tadi ada beberapa titik yang sangat kita pelan-pelan banget sebelum menuju klimaks, karena kita pengen 1-2 ini kita memperkenalkan dimensi karakternya dulu gitu. Ya. Ada apa dengan Cio dengan Megan, Cio dengan Cio dengan Vina. Tadi kok gue campur-campur ya? Rega dengan Vina, Rega dengan Sela, Abun dengan keluarganya. Begitu juga, jadi karakter kita banyak banget. Jadi kita mau mencoba menjelaskan satu supaya 3, 4, 5, 6 kita tinggal fokus sama ada di pokoknya. Nah, oke, itu dia jawabannya sama konflik dan cerita sih. Oke, siap. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Terakhir mungkin mewakili Sinemaku dan juga nanti akan ada dari Maxstream untuk closing statement-nya. Prilly silakan, atau Umay? Ya, Prilly. Yang pasti sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Maxstream yang sudah memberikan kesempatan untuk Sinemaku Pictures mencoba sesuatu yang baru lagi di series Sehati Semati ini. Terima kasih untuk tim kreatif Sinemaku Pictures juga yang sudah mengeluarkan ide-idenya. Rezi luar biasa, thank you, dan Jaka, Rezi dan Bella, karena aku ingat Bella kalau lagi makan dia sambil bengong gitu. Terus kayak, Bella kenapa Bel? Lagi mikirin nih yang ini karakternya mau ngapain lagi ya gitu. Jadi dia sampai sering bengong gitu di kantor ya. Terus Jaka juga terima kasih karya pertamanya, semua cast Telkomsel, terima kasih. Dan teman-teman media yang udah hadir hari ini, semoga hari ini kita bisa melihat banyak berita baik ya dari teman-teman media. Dan fans-fans dari para cast juga yang udah datang, jangan lupa disebarkan keseruannya nonton series ini supaya bisa ditonton sama banyak orang 28 Juli gratis di Maxstream dan di My Telkom. Siap, Prilly terima kasih. Baru terakhir Pak, closing statement-nya silakan Pak. Sedikit aja. Ya, kami dari Maxstream, My Telkomsel, semua teman-teman yang ada di sini Maxstream mana teman-teman? My Telkomsel. Nah, itu di belakang ya. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Sinemaku Pictures, kepada director, tim kreatif, kemudian para cast yang aktingnya luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga seri Sehati Semati ini akan sukses, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi di Maxstream dan di My Telkomsel. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi di Maxstream dan di My Telkomsel 28 Juni 2024 bisa ditonton secara gratis. Kita boleh berdiri dan terakhir untuk foto bersama. Silakan boleh lebih merapat.